Jadi kalau kita lihat kanker misalnya ya, kanker itu bisa luar biasa mengerikan, bisa mengubah wajah orang, kenampakan menjadi monster yang mengerikan. Itu karena penyakit kanker tadi. Karena penyakit degeneratif juga orang bisa kehilangan lengannya, kehilangan apa misalnya karena luka yang tidak mau sembuh akibat diabetes dan sebagainya. Nah, di dalam masalah ini banyak sekali produk klorofil yang mengklaim dirinya sebagai obat, ya, yang mengatakan obat begitu. Nah, entah itu mengatakan, oh ini bisa menyembuhkan kanker, ini bisa menyembuhkan ini bisa menyembuhkan itu. Dan dari database yang dilakukan di laboratorium kami di Pusat Studi Nanoteknologi Pigmen dan Biomolekul, itu kami mempunyai seluruh database dari 103 produk yang beredar di Indonesia. 103 produk yang beredar di Indonesia, yang baik itu langsung menyebut namanya, mainnya adalah klorofil, entah itu liquid klorofil dan sebagainya, ataupun produk yang trace elemennya, senyawa minornya itu adalah klorofil. Jadi keseluruhannya itu ada 103 produk. Dan dari 103 produk ini, salah satu produk yang kualitasnya sangat baik itu adalah klorofil sinergi. Jadi klorofil yang dipunyai oleh Pak Erwin, ya, Pak Erwin. Bapak dan Ibu sekalian, saya harus sedikit sharing bahwa berkali-kali saya diminta untuk menjadi pembicara di berbagai produsen-produsen yang mengklaim dirinya menjadi distributor klorofil dan sebagainya begitu. Tapi saya tidak pernah akan berbicara di hadapan siapapun kalau produknya tidak baik. Gitu. Jadi itu salah satu langkah mengapa saya tidak akan bisa ditemukan muncul di beberapa produk yang walaupun terkenal di Indonesia, tapi kalau saya tahu itu mengandung senyawa-senyawa yang toksik. Nah, salah satu produk itu sangat mengandung senyawa keton yang dosisnya cukup tinggi, dan keton ini adalah senyawa seperti aseton yang dapat menghilangkan cat kuku. Jadi bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mengkonsumsi produk klorofil, tapi produk klorofil itu lama-kelamaan akan menyebabkan iritasi di lambung kita, lama-kelamaan akan menyebabkan penyakit. Memang dalam jangka waktu yang singkat dia tidak berbahaya, tapi kemudian menjadi berbahaya. Nah, pada kesempatan yang sangat penting ini saya sangat ingin untuk membagikan cara-cara kita sebagai masyarakat awam untuk memahami dan membedakan antara produk yang baik dan produk yang tidak baik begitu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memisahkan antara produk yang baik dan tidak baik? Yang pertama adalah kita harus kritis sebagai konsumen. Kita harus kritis dan melihat kepada komposisi daripada produk yang kita beli, ya. Komposisinya itu seperti apa saja yang ada di dalamnya. Kita harus kritis terhadap komposisi. Kita harus kritis terhadap cara pemakaian begitu. Nah, Bapak dan Ibu, produk yang dikocok. Jadi kalau misalnya katakan dia mengatakan, oh ini minumlah 1 sendok makan, sebelum minum kocok dahulu begitu. Bapak dan Ibu sekalian, produk yang perlu dikocok itu artinya tidak homogen di dalam botol, di dalam kemasan. Dan produk yang tidak homogen itu cenderung mengendap, sehingga perlu dikocok dulu, begitu kan? Nah, pada saat itu bayangkanlah seperti Bapak dan Ibu membeli jamu gendong. Jadi kalau panggil ibu-ibu jamu gendong, kita mau beli broto wali, kunir asem, beras kencur dan sebagainya, apa yang mereka selalu lakukan? Mereka lakukan pengocokan. Kenapa? Karena kalau tidak dikocok, apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Mengendap. Sehingga kalau ada produk-produk yang mengklaim harus dikocok, biasanya produk itu campuran. Tapi bukan berarti kalau produk campuran itu produk itu tidak baik, tergantung, kita harus lihat lagi begitu, ya. Karena apa? Karena kalau produk itu dibuat dengan cara seperti ini. Saya mengambil daun misalnya alfalfa, daun pepaya, daun apapun. Kalau itu dari senyawa-senyawa atau dari daun-daunan yang begitu spesifik, dilakukan riset yang teliti dan dia terbukti baik, itu tidak masalah. Contohnya adalah kalau kita memakai daun alfalfa, ya. Daun alfalfa yang disebut sebagai bapak dari segala jenis tumbuh-tumbuhan
itu daunnya dikonsumsi semuanya, itu tidak masalah. Nah ini kalau orang ilmuwan mau mengerjakan produk klorofil menggunakan daun alfalfa tidak perlu dimurnikan. Jadi langsung ambil ekstrak daun alfalfa, dapat daun alfalfa, konversikan secara langsung tanpa memurnikan klorofil, kita juga akan mendapatkan klorofilin, tapi bercampur dengan protein dan lain sebagainya. Dan ini tetap sehat, ya, ini tetap sehat. Tapi kalau daun itu daun bayam, ya, daun itu daun kangkung, begitu. Apa yang terjadi di dalam daun bayam, di dalam daun kangkung itu kristal kalsium oksalatnya sangat tinggi, kemudian senyawa-senyawa yang dapat meningkatkan kadar purin di dalam darah itu juga sangat tinggi. Nah, senyawa ini dapat memicu pembentukan asam urat di dalam tubuh kita sehingga kita ngilu-ngilu, sakit dan sebagainya begitu. Jadi kita harus pintar-pintar memilih daun. Nah, kalau produksinya sudah baik, maka harusnya dari daun yang ekstrak itu kita murnikan dan kita hanya mengambil klorofil yang murni. Dan klorofil yang murni yang telah dikonversi menjadi klorofilin tidak pernah mengendap. Nah, jadi ciri-cirinya tidak boleh main kocok dulu, itu pertama. Terus yang kedua, Bapak dan Ibu produk yang Bapak Ibu ambil, misalnya Bapak dan Ibu beli, Bapak Ibu masukkan ke dalam air, misalnya Bapak Ibu masukkan ke 1/4 gelas, jadi tidak full gitu ya, 1/4 gelas, campur dengan air, Bapak Ibu diamkan 24 jam atau 2 hari begitu. Produk yang buruk itu akan terus kemudian berbusa naik ke atas. Jadi pertamanya 1/4 gelas, dia bisa naik sampai menjadi 1 gelas. Karena apa? Karena itu sebenarnya merupakan seperti daun yang ditumpuk begitu, diremas begitu, di dalamnya senyawanya sangat banyak, sehingga proses fermentasi itu lebih mudah terjadi. Maka terus kemudian dia akan naik begitu, gelasnya juga akan mulai panas. Ada beberapa produk yang kami uji cobakan pecah gelasnya, padahal tidak ditutup rapat begitu. Itu karena fermentasi yang terjadi dalam produk itu menghantam panas pada gelas dan itu membuat pecah. Bayangkan kalau itu kita konsumsi begitu. Jadi kita harus hati-hati dengan produk-produk yang menyarankan dikocok dulu, diaduk dulu dan sebagainya. Tingkat kemurniannya pasti rendah, begitu ya. Dan kalau klorofilnya tidak murni, apakah beresiko? Sangat bergantung pada jenis tanaman yang dipakai sebagai sumber klorofil. Kalau yang dipakai itu bayam, ini contoh saja. Oh, yang kena asam urat tidak boleh sembarang pakai, begitu ya. Tapi kalau yang biasa saja, yang tidak kena asam urat, boleh saja mengkonsumsi klorofil dari jenis itu. Tapi lebih aman kita mengkonsumsi klorofil yang murni begitu.